Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ardianti, tamu 141 2018-004, Angkatan 2018, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia. Saya akan membawakan penyuluhan tentang demam berdarah. Demam berdarah atau biasa disebut DBD adalah penyakit demam akut yang ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia dengan penyebarannya yang mirip dengan malaria. Habitat nyamuk ini adalah pada air-air yang bersih seperti kolam, bak air, atau mandi terbuka. Perantara yang dapat menghantarkan penyakit ini ke manusia adalah nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Yang menjadi sasaran terkenanya penyakit ini adalah anak-anak yang rentan, tidak menutup kemungkinan untuk terkena pada remaja dan dewasa. Berikut adalah siklus hidup nyamuk demam berdarah, yaitu nyamuk Aedes aegypti akan bertelur dengan panjang 0,5 mm, 1-2 hari akan berubah menjadi jentik-jentik, 5-7 hari akan berubah menjadi kepompong, 1-2 hari akan berubah menjadi nyamuk Aedes aegypti dewasa. Perkembangan Aedes aegypti dari telur sampai menjadi nyamuk berlangsung selama 10 hari. Gejala DBD, yang pertama yaitu demam tinggi yang mendadak 2-7 hari, sekitar 38-40 derajat Celcius. Yang kedua, pada pemeriksaan uji torniket tampak adanya jentik pendarahan. Yang ketiga, adanya bentuk pendarahan di kelopak mata bagian dalam, mimisan, buang air besar dengan kotoran, berupa lendir bercampur darah, dan lain-lain. Yang keempat, terjadinya pembesaran hati. Yang kelima, tekanan darah menurun sehingga menyebabkan shock. Yang keenam, penurunan trombosit di bawah 100.000 mm per kubik. Yang ketujuh, mengalami pendarahan pada hidung atau mimisan dan gusi. Yang kedelapan, demam yang dirasakan penderita menyebabkan keluhan pegal atau sakit pada persendian. Dan yang terakhir, munculnya bintik-bintik merah pada kulit akibat pecahnya pembuluh darah. Demam DBD atau demam pelana kuda. Pada 3 hari pertama, suhu badan akan mencapai 40 derajat Celcius. Memasuki hari 4-5 memasuki fase kritis dengan suhu 37 derajat Celcius. Pada fase ini perlu perawatan khusus di rumah sakit. Hari 6-7 memasuki fase penyembuhan. Ciri-ciri demam DBD atau demam pelana kuda. Hari pertama sampai ketiga yaitu fase demam. Demam mendadak tinggi dan disertai sakit kepala hebat, sakit di belakang mata, badan ngilu dan nyeri, serta mual atau muntah. Kadang disertai dengan bercak merah di kulit. Hari ke-4-5 yaitu memasuki fase kritis. Fase demam turun drastis dengan sering mengecoh seolah terjadinya kesembuhan. Namun disinilah fase kritis memungkinkan terjadinya Dengue shock syndrome. Hari ke-6-7 yaitu fase penyembuhan. Fase demam kembali tinggi, sebagian dari reaksi tahap penyembuhan. Pengobatan penyakit DBD, yaitu yang pertama memberi minum sebanyak-banyaknya yaitu 1,5-2 liter dalam 24 jam. Yang kedua yaitu penambahan cairan tubuh melalui infus atau intravena. Yang ketiga, pemberian obat-obatan terhadap keluhan yang timbul, misalnya paracetamol membantu menurunkan demam. Yang keempat, lakukan kompres hangat. Dan yang terakhir, periksalah ke dokter atau tenaga kesehatan. Pencegahan DBD. Pencegahan utama demam berdarah terletak pada menghapuskan atau mengurangi faktor nyamuk demam berdarah. Yang pertama yaitu lingkungan, pemberantasan sarang nyamuk, pengelolaan limbah padat, modifikasi tempat perkembangan nyamuk, hasil samping kegiatan manusia, dan perbaikan desain rumah, contohnya 3M+. Biologis, pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan jentik atau ikan cupang dan ikan adu. Kimiawi, yaitu pengasapan atau fogging dengan menggunakan metation dan vention. Memberikan bubut abate pada tempat-tempat penampungan air. Kebijakan pemerintah. Dalam rangka mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh penyakit demam berdarah, pemerintah di Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan, antara lain, yang pertama, memerintahkan semua rumah sakit baik swasta maupun negeri untuk tidak menolak pasien yang menderita DBD. Yang kedua, meminta Direktur Utama Rumah Sakit untuk memberikan pertolongan secepatnya kepada penderita DBD sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku.
serta membebaskan seluruh biaya pengobatan dan perawatan penderita yang tidak mampu. Yang ketiga yaitu frogging atau pengasapan. Dilakukan dengan salah satu metode pengendalian vektor penyebab penyakit DBD, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan mesin yang dapat mengeluarkan asap berisi insektisida. Yang keempat, memberikan bubuk abate secara gratis pada daerah-daerah yang banyak terkena DBD. Melakukan penggerakan masyarakat untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M dan merekrut juru pemantau jentik atau jumantik. Yang kelima, yaitu penyebaran pamflet lewat udara tentang pentingnya melakukan gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Sekian dari penyuluhan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.